Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya ya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah anak-anakku, mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anakku, biar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di masa pandemi ini, kita jangan pernah mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah kita mencuci tangan menggunakan sabun ya. Yang ketiga adalah kita menjaga jarak dengan orang lain dan tidak boleh bergerombol ya. Nah, anak-anakku, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep perkalian. Kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pecahan dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menganalisis konsep perkalian sehingga dapat menyelesaikan materi pecahan pada penjumlahan. Tujuan yang keempat adalah siswa dapat merumuskan unsur-unsur pecahan sehingga dapat menyelesaikan materi. Yang kelima adalah siswa dapat menentukan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model yang konkret. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pecahan, Bu In mau bertanya kepada anak-anak, siapa yang sudah tahu perkalian? Ya, siapa? Pasti anak-anak sudah tahu apa itu perkalian. Nah, dari kelas 2, kelas 3 sudah diperkenalkan perkalian. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah siapa yang sudah hafal perkalian 1 sampai 10 ya? Nah, Bu yakin pasti kalian sudah hafal. Tapi meskipun seperti itu ya, hari ini kita akan melihat tayangan di dalam video. Nah, pasti nanti kalian akan tahu apa itu perkalian. Belajar tentang perkalian. Menurut kalian, perkalian itu susah atau gampang ya? Mari kita pahami perkalian dengan konsep sebagai berikut. Dan perkalian itu tidaklah sulit ya anak-anak. Karena apa? Perkalian ada sama dengan penjumlahan berulang. Jadi menjumlahkannya berkali-kali. Contohnya 1 kali 2 sama dengan 2. 2-nya 1 kali.
Yang kedua, 2 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2-nya ada 2 kali. Yang ketiga, 3 kali 2 sama dengan 2-nya ada 3 kali. Kita jumlahkan, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Selanjutnya 4 kali 2 sama yang 2-nya ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 ya anak-anak. Ingat, yang belakang, yang depan misalkan ini 1, yang belakang adalah 2, yang dijejer itu yang kedua. Contohnya lagi, 1 kali 3, 3-nya 1 kali. 2 kali 3, berarti 3-nya ditambah 3 sama dengan 6. 3-nya ada 2. Terus 3 kali 3, 3-nya ada 3. Kita jumlahkan, 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Selanjutnya 4 kali 3, 3 kalinya ada 4. Kita jumlahkan, 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Menurut kalian sulit apa tidak? Ingat ya, yang dijumlahkan adalah yang belakang, bukan yang depan. Untuk mengingatkan kalian, kita coba dengan soal seperti ini ya anak-anak. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Ini kita bisa selesaikan dengan perkalian atau penjumlahan. Punya perahu Beni ada 2, perahu Tiur ada 2, dan perahu ayah ada 2. Kita jumlahkan, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Ingat ya, dapat kita tuliskan 3, jumlah kotaknya 2, isi masing-masing kotak, dan 6 adalah jumlah setelah digabungkan. Sampai di sini anak-anak apakah sudah jelas dan dapat mengerti tentang perkalian? Anak-anakku, tadi kalian telah belajar tentang konsep perkalian. Selanjutnya, Bu In mau bertanya, apa kegunaan perkalian? Perkalian berguna untuk menghitung dalam skala besar. Dan yang kedua adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam tayangan video. Nah, selamat menyaksikan. Pengenalan pecahan. Apakah itu pecahan? Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar buku. Berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Warna kuning ada 1 dan 1, 2. Seluruhnya ada 10. Selanjutnya ada gambar tongkat. Pertanyaannya, berapa bagian tongkat yang dicat berwarna merah? Yang dicat berwarna merah ada 1 bagian. Selanjutnya, di sini ada gambar apel. Pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang belum dimakan? Yang warna apel yang menjauh itu adalah apel yang sudah dimakan.
Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa gunakan dengan bilangan pecahan. Gambar buku dapat kita gambarkan seperti ini. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. Yang kuning ada 2, sedangkan yang coklat berjumlah 8. Jadi semua ada 10 buku. Jadi bagian dari buku kuning dari seluruh buku kita tuliskan dengan 2/10. Nah, 2 adalah pembilang dan 10 adalah penyebutnya. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Tongkat kita ilustrasikan seperti ini. Tongkat ada warna merah dan putih. Pecahan yang menunjukkan warna merah adalah 1, berarti pecahan dapat tulis dengan 1/2, karena 1 adalah bagian dari 2. Dan 1 disebut pembilang dan penyebutnya adalah 2. Kita lanjut ke gambar apel anak-anak. Kita ilustrasikan seperti gambar ini. Apel ini dipotong menjadi 4 bagian sama besarnya. Kemudian 1 dimakan, jadi sisanya tinggal 3. Sisa apel yang dimakan kita ilustrasikan sebagai ini. Yang berwarna ungu adalah bagian yang belum dimakan dan 1 dimakan. Atau berwarna putih itu apel yang sudah dimakan. Jadi kita tuliskan menjadi 3/4. Dan pembilang adalah 3 dan penyebutnya adalah 4. Jadi dapat kita artikan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ada 3 bagian yang belum dimakan dari 4 bagian. Kita lanjutkan ke video yang berikutnya. Contoh selanjutnya. Anak-anak sampai sini paham? Selanjutnya kita ke contoh. Nyatakan bagian yang diasir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Di sini ada yang diaksir ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 per seluruhnya ada berapa ini anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 6. Kita tulis pecahnya adalah 4/6. 4 sebagai penyebut dan 6 sebagai pembilang. Kita lanjutkan contoh yang B. Ayo ditebak ini pecahan berapa anak-anak? Yang diasir ada 3. Ada 3 yang diasir, keseluruhan ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita hitung lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pecahannya adalah 3/8. Pembilangnya 3 dan penyebutnya adalah 8. Sampai di sini apakah sudah jelas anak-anak? Selanjutnya kita akan menyimpulkan bahwa tahukah kalian bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B
dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Anak-anakku, kalian tadi sudah melihat tayangan di dalam video tadi, yaitu tentang perkalian. Pasti kalian sudah bisa ya. Sekarang aku ulangi, apa itu perkalian ya? Ya, perkalian itu adalah penjumlahan secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya Bu mau bertanya, apakah kegunaan perkalian itu ya? Nah, perkalian berguna untuk menghitung dalam skala besar, dan yang kedua untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nah, selanjutnya untuk kalian dapat memahami tentang perkalian lebih lanjut, untuk memasuki materi di dalam penjumlahan pecahan, nanti kalian akan perlihatkan video seperti ini ya. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Dan kita lihat di dalam pembelajaran hari ini. Kita langsung saja ya, kita ambil yang mudah dulu, contoh yang mudah dulu. Yang pertama adalah kita ambil penyebutnya yang sama. Contohnya adalah 2/7 ditambah 3/7. Ini kebetulan penyebutnya sama dan pembilangnya kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan 7 langsung saja dimasukkan 7. Jadi 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Sekarang kita hitung pecahan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. 4/5 ditambah 2/3. Penyebutnya sudah beda, yaitu 5 dan 3. Kita perhatikan cara yang lebih mudah biar lebih cepat. Kita gunakan dengan cara silang saja. 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita tulis 12 ditambah 15. Dan 5 kali 3 sama dengan 15. Kita jumlahkan, 12 ditambah 10 sama dengan 22/15. Kemudian kok besar yang atas, kita buat di dalam pecahan campurannya. Jadi kita buat pecahan campurannya ya anak-anak. Caranya adalah 22 dibagi 15, yang mendekati adalah 1. Yang bawah penyebutnya kita tulis kembali 15. 1 kali 15 sama dengan 15, sedangkan 22 yang pembilangnya adalah 22 dan kurangnya dari 1 kali 15 dan dari 22 adalah 7. Jadi 7/15. Kita contohkan lagi ya. 3/4 ditambah 2/5. Perhatikan angka-angkanya ya Nana. Berarti kita jadikan 3 kali 5 sama dengan 15 tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, penyebutnya kita kalikan ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Kita lanjutkan, 15 tambah 8 sama dengan 23/20. Lebih besar pembilangnya, kita buat pecahan campurannya supaya menjadi lebih sederhana. Yang 23 dibagi 20 sama dengan 1/20. Yang atasnya kita beri angka 3, kekurangannya ya
atau selisihnya 23 dan 20 adalah 3. Nah, sampai sini anak-anak jelas? Nah, untuk penjumlahan pecahan kita akhiri sampai di sini. Anak-anakku, kegiatan dari pembelajaran ini adalah perkalian itu sangatlah penting untuk dapat menyelesaikan di dalam materi pecahan. Anak-anakku, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sampai jumpa ya di pembelajaran berikutnya.